Nomor 1, teknik menghirup udara pada saat bernapas pada renang gaya bebas adalah A. Pada saat kepala berada di dalam air. B. Kepala diputar ke samping atau menoleh ke samping. C. Pada saat tiap kepala di atas air. D. Kepala diangkat ke depan atau menoleh ke atas. Jawaban B. Kepala diputar ke samping atau menoleh ke samping. Pembahasan. Gerakan pernapasan pada renang gaya bebas dilakukan dengan memutar kepala ke salah satu sisi hingga mulut keluar dari permukaan air. Ini teman-teman sudah tahu ya. 2. Ketika guru akan memberikan materi ajar PJOK, maka manakah pilihan berikut yang merupakan implementasi dari pembelajaran PJOK? A. Materi melempar dapat dilakukan dengan beberapa teknik, lemparan bola, lemparan sasaran, dan beberapa teknik lemparan lainnya. B. Materi lompat jauh dilakukan dalam upaya mendapatkan hasil lompatan sejauh-jauhnya dengan jongkok. C. Materi lempar dilakukan untuk menghasilkan lemparan bola kasti sejauh-jauhnya. D. Materi lari dilakukan dengan lomba lari jarak pendek dengan orientasi paling cepat yang terbaik. Jawaban A. Materi lempar dapat dilakukan dengan beberapa teknik lemparan bola, lemparan sasaran, dan beberapa teknik lemparan lainnya. Lemparan ini biasanya ada lemparan melambung, mendatar, dan lemparan menyusur tanah. 3. Aktivitas pendidikan luar kelas dilaksanakan sebagai bagian dari pengembangan kepedulian peserta didik memanfaatkan dan mengisi waktu luang dengan kegiatan yang membutuhkan aktivitas fisik. Kegiatan tersebut dapat diwujudkan jika A. Keberhasilan pembelajaran ditentukan setelah peserta didik menyelenggarakan kegiatan yang berkaitan dengan mengisi waktu luang. B. Evaluasi pembelajaran tentang aktivitas luar kelas ditentukan dari keberhasilan peserta didik membuat program kegiatan. C. Keberhasilan pembelajaran ditentukan setelah peserta didik membuat rencana kegiatan yang berkaitan dengan mengisi waktu luang. D. Evaluasi pembelajaran tentang aktivitas luar kelas ditentukan dari keberhasilan peserta didik membuat program kegiatan dan melaksanakannya dengan baik. Jawaban D. Evaluasi pembelajaran tentang aktivitas luar kelas ditentukan dari keberhasilan peserta didik membuat program kegiatan dan melaksanakannya dengan baik. Untuk evaluasi ada 3 yang dinilai. Yang pertama adalah pengetahuan, kemudian sikap, dan keterampilan. Di sini nampak pengetahuan membuat program itu termasuk pengetahuan, sedangkan melaksanakannya yaitu keterampilan. Dan di saat mereka melakukan aktivitas di luar, itu tampak sikap mereka bagaimana. Jadi evaluasinya nampak di sini yang option D. 4. Dalam rangka menjamin ketercapaian kompetensi, maka seorang guru harus melakukan penilaian. Hal mendasar yang menjadi acuan bagi guru dalam menyusun dan menetapkan instrumen penilaian adalah A. Kemampuan dan keterampilan peserta didik. B. Materi ajar. C. Indikator pencapaian kompetensi. D. Karakteristik peserta didik. Jawaban C. Indikator pencapaian kompetensi. Indikator merupakan penanda pencapaian kompetensi dasar secara spesifik yang dapat dijadikan ukuran untuk mengetahui ketercapaian tujuan pembelajaran. Indikator merupakan penanda pencapaian kompetensi yang ditandai oleh perubahan perilaku yang dapat diukur yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Indikator ini kita dapatkan dari KD dan KI, sehingga yang akan dinilai nanti di dalam penilaian adalah berdasarkan indikator yang kita ajarkan kepada anak. Jadi yang paling tepat adalah C. 5. Salah satu prinsip penyusunan RPP adalah proses pembelajaran mempertimbangkan lingkungan sekitar dijadikan sebagai sumber ajar. Makna yang terkandung pada prinsip pertimbangan lingkungan sekitar merupakan dari pembelajaran A. Berbasis konteks, B. Berbasis konsep, C. Berbasis lingkungan, D. Berbasis kekinian.
Jawaban C, berbasis lingkungan. Kita bahas satu-satu ya teman-teman. Pendekatan kontekstual atau yang berbasis konteks merupakan suatu konsep belajar di mana guru menghadirkan situasi dunia nyata ke dalam kelas. Misalnya tentang kebersihan, itu mengenai COVID, tentang kesehatan maksud saya, mengenai COVID, kita ajarkan ke bagian kesehatan, menggunakan masker, jaga jarak, itu termasuk kepada kesehatan. Jadi, apa yang terjadi dalam situasi nyata, kita hadirkan di dalam pembelajaran. Kemudian, pembelajaran berbasis lingkungan. Pembelajaran yang menekankan lingkungan sebagai media atau sumber belajar. Pembelajaran berbasis lingkungan merupakan implementasi dari pendidikan lingkungan yang dilakukan secara formal. Pembelajaran berbasis konsep merupakan pembelajaran menekankan konsep atau gambaran besar dalam materi pelajaran. Keterampilan kekinian yaitu berupa pembelajaran berbasis ICT, bisa berupa laptop atau komputer dan internet. Dari kata kunci sudah nampak di sini lingkungan ya teman-teman. 6. Setelah proses pembelajaran berlangsung, guru PJOK perlu melakukan tindak lanjut hasil belajar siswa. Pada pembelajaran PJOK, wujud dari tindak lanjut hasil belajar tersebut adalah A. Merancang perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan perbaikan pembelajaran. B. Memberikan reward. C. Memberikan punishment. D. Merancang program pembelajaran remedial dan pengayaan. Jawaban D. Merancang program pembelajaran remedial dan pengayaan. Untuk pembahasan, di sini kata kunci dari soal adalah setelah proses pembelajaran berlangsung. Jadi setelah belajar, tentu peserta didik melakukan penilaian, guru memberikan penilaian. Nah, setelah nilainya ada, maka nampak di sana peserta didik akan mendapatkan atau anak mendapatkan nilai di bawah KKM atau di atas KKM. Maka guru akan merancang remedial bagi peserta didik yang nilainya kurang dari bawah KKM. Nah, bagi peserta didik yang di atas KKM, maka dilakukan pengayaan. 7. Salah satu harapan dari pembelajaran penjas orkes untuk peserta didik adalah tercapainya pembiasaan pola hidup sehat dalam kehidupan sehari-hari. Pembiasaan pola hidup sehat tersebut bermanfaat untuk A. Merangsang pertumbuhan dan perkembangan kualitas fisik dan psikis yang seimbang. B. Merangsang perkembangan motorik, psikososial, dan kesehatan pribadi. C. Merangsang perkembangan keterampilan sosial dan kesehatan masyarakat. D. Merangsang pertumbuhan dan perkembangan keterampilan psikomotorik. Jawaban A. Merangsang pertumbuhan dan perkembangan kualitas fisik dan psikis yang seimbang. Kata kunci soal yaitu pembiasaan pola hidup sehat dalam kehidupan sehari-hari. Nah, selain itu ada manfaat dari pola hidup sehat, adanya terhindar dari macam penyakit, memiliki banyak energi, meningkatkan produktivitas, berat badan terjaga, hidup teratur, bersikap lebih positif, kesehatan mental terjaga, mempercantik kulit. Nah, semuanya ini termasuk kepada kualitas fisik dan psikis. Jika ini sudah terjaga, otomatis keseimbangan dari fisik dan psikis terjadi. Itu ya teman-teman. 8. Agar keseimbangan dapat diperoleh secara optimal, maka yang harus dilakukan oleh semua adalah A. Merapatkan kedua kaki. B. Bertumpu pada kedua tumit kaki. C. Merendahkan tubuh agar tidak dijatuhkan lawan. D. Bertumpu pada kedua telapak kaki dengan ujung dibuka lebar ke samping. Jawaban D. Bertumpu pada kedua telapak kaki dengan ujung dibuka selebar ke samping. 9. Salah satu prinsip penyusunan LPP adalah berpusat pada peserta didik. Proses pembelajaran dirancang dengan berpusat pada peserta didik untuk mendorong kecuali A. Kreativitas, B. Motivasi, C. Pengetahuan, D. Kemandirian. Jawaban C. Pengetahuan. Pembahasan proses pembelajaran dirancang dengan berpusat pada peserta didik untuk mendorong motivasi,
minat, kreativitas, inisiatif, inspirasi, kemandirian, dan semangat belajar menggunakan pendekatan saintifik yang meliputi, mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, menalar, dan mengkomunikasikan. 10. Kesanggupan dan kemampuan tubuh dalam melakukan adaptasi terhadap pembebanan fisik tanpa mengalami kelelahan yang berlebih merupakan makna dari A. Kekuatan tubuh, B. Kesehatan tubuh, C. Kesegaran jasmani, D. Ketahanan fisik. Jawaban D. Ketahanan tubuh. Untuk pembahasan, daya tahan atau ketahanan adalah kemampuan organ tubuh untuk melawan kelelahan yang berlangsung aktivitas olahraga dan kerja dalam jangka waktu lama. Itu dinyatakan oleh Sukadianto 2011. Daya tahan selalu terkait erat dengan lamanya kerja dan intensitas kerja. Semakin lama durasi latihan dan semakin tinggi. 11. Mengajar materi gerak atletik sering kurang diminati oleh peserta didik. Cara berikut agar dapat diminati dan menyenangkan untuk peserta didik kecuali A. Mempraktikkan karakteristik usia anak yang mengikuti pembelajaran. B. Memberikan materi sesuai dengan karakteristik peserta didik. C. Menggunakan media tidak baku yang penting dapat mengukur proses pembelajaran mencapai tujuan. D. Materi diberikan dalam bentuk permainan atau bermain biarpun tidak sesuai dengan konsep geraknya. Jawaban D. Materi diberikan dalam bentuk permainan dan bermain biarpun tidak sesuai dengan konsep geraknya. Karena yang diminta adalah kecuali. Walaupun dalam bentuk permainan tetap konsep gerak dari sebuah pembelajaran tersusun atau sesuai dengan pedoman. 12. Terjadinya cedera aktivitas gerak pada peserta didik, hendaknya guru PJOK memperhatikan ciri-ciri terjadinya cedera, antara lain rumor, tumor, kalor, dolor, dan function laisa. Ciri-ciri yang muncul pada cedera kalor ditandai dengan A. Terjadinya peningkatan suhu pada area bagian tubuh yang terjadi cedera. B. Terjadinya pembengkakan pada area atau bagian tubuh yang cedera. C. Terjadinya rasa sakit yang berlebihan pada area atau bagian tubuh yang cedera. D. Terjadinya perubahan warna atau memerah pada area atau bagian tubuh yang cedera. Jawaban A. Terjadinya peningkatan suhu pada area yang terjadinya cedera. Cedera olahraga yang sering kali direspon oleh tubuh dengan tanda radang yang terdiri dari rubor atau berbentuk merah, tumor yang berbentuk bengkak, kalor yaitu terasa panas, dan nolor terasa nyeri. 13. Materi teknik dasar permainan softball yang sesuai dengan tingkat perkembangan peserta didik. Satuan pendidikan sekolah menengah pertama pada saat A. Variasi dan kombinasi melempar, menangkap, dan memukul. B. Variasi dan kombinasi melempar, menangkap, dan sliding. C. Variasi dan kombinasi teknik dasar lanjutan. D. Variasi dan kombinasi melempar, menangkap bola, memukul, dan sliding. Jawaban D. Variasi dan kombinasi melempar, menangkap, memukul, dan sliding. Teknik yang dikuasai meliputi melempar, menangkap, memukul bola, menghadang tanpa ayunan, berlari dari base ke base, dan meluncur. Itu teknik dari softball. 14. Dalam mengakomodir perbedaan potensi psikomotorik peserta didik, seorang guru PJOK memilih strategi pembelajaran yang sesuai kebutuhan. Strategi apa yang dilakukan guru untuk mengajarkan keterampilan gerak? A. Memilih satu orang peserta didik menjadi model. B. Menunjuk teman sebaya sebagai tutor. C. Mengelompokkan peserta didik sesuai kemampuan psikomotoriknya. D. Memodifikasi permainan sesuai pertumbuhan dan perkembangan anak. Jawaban C. Mengelompokkan peserta didik sesuai kemampuan psikomotoriknya. 15. Pada materi permainan kecil dan tradisional yang diajarkan dalam proses pembelajaran PJOK diharapkan memiliki dampak langsung pada A. Berkembangnya pola permainan, B. Berkembangnya pola perilaku afektif, C. Berkembangnya pola pikir secara kognitif, D. Berkembangnya pola gerak dasar. Jawaban D. Berkembangnya pola gerak dasar.
Jadi dari permainan tradisional, itu pola gerak dasar yang dikembangkan adalah lokomotor, non-lokomotor, serta manipulatif. 16. Aktivitas senam dan ritmik dalam permainan penjas Oskes berisi tentang kegiatan yang berhubungan dengan ketangkasan seperti senam lantai, senam alat, dan aktivitas fisik lainnya yang bertujuan untuk A. Melatih semangat belajar dan melatih serta pengembangan aspek pengetahuan yang relevan serta nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. B. Melatih kedisiplinan dan mengembangkan aspek pengetahuan yang relevan serta nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. C. Melatih kekuatan, daya tahan, dan pengembangan aspek pengetahuan yang relevan serta nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. D. Melatih keberanian, kapasitas diri, dan pengembangan aspek pengetahuan yang relevan serta nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Jawaban D. Melatih keberanian, kapasitas diri, dan pengembangan aspek pengetahuan yang relevan serta nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. 17. Guru PJOK sedang melakukan pengumpulan, menganalisis, dan memberikan makna tentang data dan informasi. Data tersebut dijadikan dasar penetapan sejauh mana siswa mencapai tujuan pembelajaran. Dalam hal ini, guru sedang melakukan kegiatan A. Tes, B. Penilaian, C. Pengukuran, D. Evaluasi. Jawaban B. Penilaian. Kita coba lihat pengertian satu-satu. Tes adalah menurut Arikunto dan Jabar 2014 merupakan alat atau prosedur yang digunakan untuk mengetahui atau mengukur sesuatu dengan menggunakan cara atau aturan yang telah ditetapkan. Sementara penilaian adalah sebuah rangkaian kegiatan untuk memperoleh, menganalisis, dan menafsirkan data tentang proses dan hasil belajar peserta didik yang dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan, sehingga menjadi informasi yang bermakna dalam pengambilan keputusan. Pengukuran adalah penentuan besaran, dimensi, atau kapasitas suatu benda terhadap standar ukuran dan satuan ukuran. Evaluasi adalah suatu kegiatan mengumpulkan informasi mengenai kinerja sesuatu, metode, manusia, dan peralatan, di mana informasi tersebut akan dipakai untuk menentukan alternatif terbaik dalam membuat keputusan. Jadi dari pengertian ini yang paling tepat adalah penilaian. 18. Guru PJOK harus memahami ilmu anatomi dan fisiologi yang bukan fungsi dari rangka manusia, yaitu A. Rangka dilindungi bagian tubuh yang penting. A. Rangka melindungi bagian tubuh yang penting. B. Pada beberapa bagian merupakan tempat untuk pembentukan sel darah. C. Memberi bentuk tubuh dan menegakkan tubuh. D. Alat gerak normatif. Jawaban D. Alat gerak normatif. Fungsi rangka manusia yaitu memberi bentuk tubuh, menegakkan tubuh, melindungi organ tubuh yang penting, tempat melekatnya otot, dan tempat pembentukan sel darah. Jadi di sini yang diminta adalah yang bukan atau yang kecuali. 19. Gerak dasar merupakan pola gerak inheren yang membentuk dasar-dasar untuk keterampilan gerak secara kompleks, kecuali A. Gerak manipulatif, B. Gerak lokomotor, C. Gerak non-lokomotor, D. Gerak kombinasi. Jawaban D. Gerak kombinasi. Gerak dasar fundamental menurut Harov adalah pola gerak yang inheren yang membentuk dasar-dasar untuk keterampilan gerak yang kompleks yang meliputi gerak lokomotor, gerak non-lokomotor, dan gerak manipulatif. Di sini yang tidaknya adalah kombinasi. 20. Seorang guru PJOK ingin menilai kemampuan siswa dalam merangkai gerak senam ritmik yang terpadu. Guru menyiapkan kriteria pemberian skor dan melakukan penilaian berdasarkan kriteria tersebut. Hal ini bahwa guru telah melakukan bentuk penilaian A. Proyek, B. Unjuk kerja, C. Produk, D. Langsung. Jawaban B. Unjuk kerja. Kita coba lihat satu-satu. Penilaian proyek adalah penilaian yang dilakukan terhadap suatu tugas yang harus diselesaikan dalam periode atau jangka waktu tertentu. Tugas tersebut berupa suatu bentuk investigasi atau penyelidikan. Sedangkan penilaian unjuk kerja adalah
Penilaian meminta siswa untuk mendemonstrasikan dan mengaplikasikan pengetahuan, keterampilan, dan kelakuan ke dalam berbagai tugas dengan kriteria yang diinginkan. Penilaian produk adalah cara penilaian yang dilakukan dengan mengamati dan menilai keterampilan-keterampilan peserta didik dalam menghasilkan sebuah produk dan kualitas dari produk tersebut. Sedangkan penilaian langsung dan spesifik yaitu penilaian secara langsung pada saat atau setelah melakukan tugas untuk menilai aspek-aspek kompetensi tertentu dari suatu mata pelajaran. Di sini yang paling tepat adalah unjuk kerja karena dari soal menilai kemampuan siswa dan merangkai gerak senam ritmik yang terpadu. Jadi di sini sudah nampak ya teman-teman, guru menilai siswa dalam merangkai gerak. Demikian teman-teman untuk part 24 ini. Kita ketemu lagi di part 25. Mudah-mudahan bermanfaat. Jika ada dari kunci saya salah, mohon dikoreksi ya, demi kebaikan kita sama-sama. Mungkin ada kekeliruan yang saya buat, saya mohon komentarnya ya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga lulus semuanya. Amin, amin, ya rabbal alamin.